Cerita dimulai dengan latar belakang di Italia Roma tahun 1971, di mana Pastor Brennan sedang menyelidiki lahirnya Sang Dajjal. Pastor Brennan sedang mencari informasi dari Pastor Harris yang sedang berada di pengasingannya. Dia bersembunyi di sebuah kapel di kompleks pemakaman. I told you not to look for me. Meski sudah berulang kali dilarang, Pastor Brennan maksa menemuinya demi mengetahui jejak Sang Dajjal atau yang disebut Antikris. Pastor Harris memberikan selembar foto. Itu adalah satu-satunya bukti kelahiran Sang Dajjal. Sekilas tampak seperti bayi biasa, namun sebenarnya dia tidak dikandung secara alami. Kehamilannya terjadi dengan sangat cepat. Bagaimana cara mengandungnya, anak iblis? Pastor Harris tidak mau menjelaskan lebih lanjut bagaimana itu dilakukan. Dia cuma bilang, makanya nonton sampai beres, jangan di-skip ya. They found a volunteer. Bayi di foto itu sekarang sudah remaja. Mereka menunggu sampai dia cukup umur untuk melakukan agenda mereka. Lah, Pastor Harris kemana tiba-tiba ngilang aja ya? Brennan mengatakan bahwa bersembunyi tidak akan menghapus dosa-dosamu. You think I want to be forgiven? Pastor Harris malah menjawab, pikirmu saya ingin diampuni? Saya bukan ingin diampuni, tapi saya ingin semua ini segera berakhir. Kamu akan mengerti segera dalam waktu dekat. Dan tiba-tiba... Duh, amit-amit, ieu film canda naon udah bikin lareuwas ke sang tiis kieu. Dan inilah The First Omen. Seorang remaja putri tiba di Roma. Dia adalah Margaret Daino alias Maggie. Dia adalah seorang biarawati. Sudah dari kecil tinggal di lingkungan panti asuhan. Sekarang dia dipindah tugaskan di panti asuhan Roma. Dia dijemput oleh Pastor Gabriel dan Kardinal Lawrence. Di tengah perjalanan, mereka dihadapkan dengan banyaknya para pengunjuk rasa. Mereka menunjukkan penolakan terhadap pemerintah dan gereja. Gara-gara Menteri Perwadulan, hidup rakyat jadi susah. Banjir barang impor, PHK di mana-mana, susah cari kerja, harga makan mahal pisan, kuliah mahal pisan, belum lagi diperas tabungan penyengsara rakyat, dan masih banyak lagi. Rakyat mah menderita, pejabat mah pesta pora. Ini adalah tantangan bagi gereja, agar orang-orang kembali percaya gereja. Tak lama kemudian mereka sampai di biara. Maggie disambut oleh kepala biara Suster Silva. Dia yang akan menjadi atasan Maggie. Suster Silva menerangkan bahwa mereka menampung 62 orang yatim piatu yang semuanya adalah perempuan. Mereka juga memiliki rumah sakit bersalin khusus bagi mereka yang tidak menikah. Tanpa sengaja Maggie melihat gambar-gambar di papan tulis. Karena penasaran, maka Maggie masuk ke kamar anak yang bernama Carlita Siana. Dia memperkenalkan diri dengan baik. Namun, kelakuan Carlita bikin Maggie shock. What are you doing? Jir, jijai, nanaonan ngeletak urang haligan itu. Memangna es krim. Masih bingung sama kelakuan Carlita, Suster Silva datang. Maggie menanyakan apakah gambar anak perempuan yang melayang di atas anak-anak lain adalah miliknya. Carlita tidak menjawab, hanya memberikan gambar lain kepada Maggie. Suster Silva langsung mengajak keluar dari situ. Carlita dikurung di situ karena menyakiti anak lain kemarin. Karena sudah sore, maka Maggie diantar sopir ke kontrakannya. Hello? Sesampainya di kontrakan, Maggie melihat gambar Carlita. Gambarnya seperti suster-suster yang lagi ngerjeng anak. Ngerti gambarnya nggak, Sob? Ya wis lah, skip dulu ya. Ketika Maggie sedang berdoa malam, tiba-tiba dia mendapat penglihatan seolah dia kembali ke masa waktu dia tinggal di panti asuhan. Dia mendengar dua orang suster sedang mengatainya bahwa dia anak yang paling nakal dan kalau kumat harus direjeng diranjang. Biar kutunjukkan. Anjir, ngabelegedeg. Halah. Rupanya teman sekontrakannya sudah pulang. Dia bernama Luz. Cewek bohai jadi-jadian alias separuh biarawati separuh maksiat. Rupanya Maggie sudah sering mengalami penglihatan aneh-aneh yang begitu nyata sejak kecil, sehingga suster seringkali mengurungnya. Untung ada Kardinal Lawrence yang menyadarkan bahwa itu hanya imajinasi. Besoknya Maggie dan Luz bekerja seperti biasa.
Maggie juga mengajar anak-anak bahasa Inggris. Namun, ketika waktu tidur, Maggie heran kenapa tidak ada Carlita di ranjangnya. Padahal dia ada di kelas siang tadi. Karena penasaran, Maggie mencari Carlita ke berbagai penjuru panti asuhan. Di lorong yang sepi itu, dia mendengar suara ribut-ribut di satu ruangan yang rupanya lupa ditutup pintunya. Maggie coba mengintip dan ternyata ada Carlita di situ sedang diikat. Karena menyadari ada Maggie sedang mengintip, maka pintu ditutup dari dalam. There you are. Come on. I have something to show you. Luz mengajak Maggie pulang dan ada sesuatu yang ia akan tunjukkan. Wait. Main seksual gitu, Rupanya si Luz ngajak party. Meskipun Maggie takut-takut, namun karena rayuan setan blonde, maka Maggie mencoba pergi dengan Luz ke bar. Look naked. Yes. Sesampainya di bar, mereka berkenalan dengan dua orang pria, Alfonso dan Paulo. Meskipun jaim-jaim, akhirnya Maggie mencoba joget-joget juga hingga terbawa suasana. Akhirnya sisi kebinalannya muncul juga. Pagi harinya, Maggie merasakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Namun tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa berdoa dan meminta ampun atas perbuatannya semalam. Pastor Brennan menghampiri Maggie di pendopo kota Roma. Dia mengatakan akan ada hal buruk terjadi pada Siana, hal-hal iblis. Pastor Brennan mengajak bertemu nanti malam untuk menceritakan segalanya. Tiba di panti asuhan, Maggie tidak menemukan Carlita, sehingga dia menanyakan ke suster Silva. Ternyata Carlita dikurung di bedroom karena menggigit seorang suster tadi pagi. Maggie berhasil membawa Carlita keluar. Lalu dimulailah sesi curhat. Maggie mengatakan dulu dia juga disebut berkelakuan buruk karena tidak melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Namun, tiba-tiba Maggie mendengar jeritan dari arah rumah sakit. Ternyata ada yang sedang melahirkan. Namun, anehnya tangan dan kakinya diikat, dibius, ketawa-ketawa, dan jerat-jerit ke para bayi. Dan karena ditambah Maggie berhalusinasi mengerikan yang terpaksa disensor, maka Maggie jatuh pingsan. Siang harinya, Maggie menemui Carlita, namun ada suster Angelica di sampingnya. Mereka sedang membicarakan sebuah gambar yang dibuat Carlita. Suster Angelica menggambarkan janin di gambar tersebut dan mengatakan bahwa itu seorang bayi laki-laki sambil menunjuk ke perut Maggie. Seolah mengatakan bahwa Maggie sedang hamil seorang bayi laki-laki. Padahal kan belum hamil. Otomatis atuh si Maggie kasinggung atuh. Nah maksudnya cenah ngomong gitu. Suster Angelica berdiri dan meninggalkan Maggie dan Carlita. Lalu Carlita bermain bersama teman-temannya. Tiba-tiba ada Suster Angelica di atas loteng tepat di atas Carlita yang sedang bermain. Sambil melambai, dia mengatakan semua untukmu, Carlita. It's all for you. Lalu, tiba-tiba ya, malamnya Maggie menemui Pastor Brennan di biara. Pastor Brennan mengatakan bahwa gereja terbagi dua kubu. Yang satu adalah gereja yang mengikuti perintah Kristus, dan yang lainnya adalah yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan marwah gereja. Kita hidup di masa yang baru. Budaya berubah cepat. Bicara belak-belakan, pemberontakan, bahkan kekerasan. Orang-orang meninggalkan gereja sebagai panutan hidup. Bagaimana mengendalikan orang yang tidak percaya lagi api neraka? Jadi mereka menciptakan sesuatu untuk ditakuti. Pengaruh gereja sudah ada ribuan tahun, dan sekarang sekelompok kecil pastor dan uskup yang sangat berkuasa berusaha mempertahankannya dengan segala cara. Mereka menciptakan antikris untuk menakuti jemaat agar kembali ke gereja. Dan bayi yang ada di foto dicurigai akan menjadi ibu dari antikris. Konspirasi ini terlalu gila buat Maggie, sehingga sulit untuk percaya. Pastor Brennan bilang kalau dia benar, Carlita pasti lahir tanggal 6 bulan 6 dan jam 6 pagi dan memiliki tanda 666 di tubuhnya. Pastor Brennan menyuruh Maggie mengecek sendiri di ruangan berkas di panti asuhan, lalu berikan kepada Pastor Brennan agar tahu bagaimana dia dilahirkan. Mereka mengawinkannya dengan binatang buas. That's the father.
Ngorejat lah si Maggie. Makin gila aja nih cerita si Pastor Brennan pikirnya. Iblis yang ada di dalam Carlita akan berusaha menghentikan mereka. Sedangkan sebentar lagi, 6 Juni, kemungkinan besar akan lahir sang antikris. Namun Maggie tetap ngebret meninggalkan Pastor Brennan. I need to talk to you about Carlita. Besoknya, panti asuhan melakukan kunjungan ke museum. Maggie mencoba untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi dengan Carlita. Namun Carlita kekeh bahwa penglihatan yang dia lihat dan rasakan adalah nyata. This isn't a lie. How can you know that for certain? Sementara di luar gedung museum sedang terjadi kerusuhan. Semua rombongan harus segera pulang. Anak-anak dan suster berlarian menuju bus. Namun NJP, Maggie tertinggal seorang diri ke kerumunan massa. Di dalam situasi yang semakin kacau ini, Maggie melihat sesosok yang memperhatikan dia. Dia adalah Spileto, petinggi yang disebut Pastor Brennan adalah otak penciptaan antikris. Situasi makin gawat dan tiba-tiba Maggie merasakan ada yang menarik-narik badannya dan ada sesuatu yang jijai-jijai menyentuh mukanya. Najis cuy. Aduh, jadi arah-ratel ya. Duh, tobat ting. We think it might be time for you to take a step back. What? No, why? Malamnya Suster Silva memanggil Maggie untuk melarang dekat dengan Carlita. Apabila Maggie tidak nurut akan dihukum. Her in the Doing bad what's room. right for her. The girl is sick in the head. There will be consequences. Maggie di jalan pulang ke kontrakannya, namun tiba-tiba dia melihat Paulo di jalan. Paolo! Maggie mengajarnya tapi Paulo malah menghindar dan bilang, "Maaf, saya tidak tahu. Berhentilah mengikutiku. Cari tandanya." Just look for them. Maggie berusaha menolong Paulo, namun percuma karena badannya ternyata sudah terputus tepat di perutnya. Malam itu jadi malam yang paling menakutkan buat Maggie. Besoknya, Luz ditahbiskan menjadi biarawati, tapi kok ritualnya seperti pernikahan ya? Kalau Sobat Metropolis ada yang umat Katolik, tolong di komen ya, apa betul acara pentahbisan? Sementara penghuni biara berkumpul di gereja, Maggie menyelinap ke ruangan Suster Silva. Dia mencari berkas mengenai kelahiran Carlita Siana. Namun, Maggie malah menemukan suatu bunker di belakang meja Suster Silva. Di situ dia menemukan berkas Carlita Siana. Ternyata benar dia lahir tanggal 6 Juni 1959 pada jam 6 pagi. Spileto memerintahkan agar Carlita dijauhkan dari anak-anak perempuan lainnya. Ternyata bayi dengan nama Siana tidak hanya satu, ada 14 orang Siana. Namun, kebanyakan dari mereka mati saat dilahirkan. Maggie keluar dengan membawa berkas tersebut dan kemudian membawa Carlita ke suatu kamar. Maggie menyadari bahwa semua yang dikatakan Carlita adalah benar, bukan imajinasi. Namun, para suster berhasil mendobrak pintu dan menangkap Maggie. Maggie ditempatkan di bedroom. Dia menemukan gambar Carlita di lantai, gambar yang menceritakan seluruh modus konspirasi yang dilakukan oleh Spileto dan kawan-kawan demi menciptakan antikris. Dari situ Maggie bisa menyimpulkan bahwa semua yang dikatakan Pastor Brennan adalah benar adanya. Namun, ada arwah Angelica datang menghampiri buat ngajak seri. Untungnya, ada si botak Gabriel yang datang menolong. Dia mengantarkan Maggie ke Pastor Brennan. Lalu mereka mempelajari berkas yang dibawanya. Ada keanehan yang mereka temukan. Bayi yang ada di foto bukanlah Carlita, karena Carlita tidak memiliki tanda 666 di kepala, namun di mulutnya. Maggie teringat sebelum meninggal, Paulo menyuruh menemukan tandanya sambil menunjuk bagian kepala. Lalu kemudian sambil takut-takut, Maggie memeriksa kepalanya dan dia menemukan sesuatu. Tiba-tiba, dia teringat segala sesuatunya. Pada malam dia bertemu Paulo, dia dibawa ke suatu bunker menyeramkan. Di
bunker tersebut dia melihat banyak penatua-penatua dan ada Paulo juga di situ menangis. Di situ dia melihat Spileto yang menutupi muka Maggie dengan kain hitam dan ternyata Maggie dipersembahkan kepada seekor hewan buas. Matanya seperti reptil tapi dengan bola mata putih. Ternyata mata keranjang juga. Sedangkan tangannya yang seperti cakar elang menyentuh perut Maggie. Namun tiba-tiba Maggie menjerit sejadi-jadinya. Pastor Brennan dan Gabriel berusaha menenangkannya lalu kemudian memeriksa kepala Maggie. Dan ternyata benar, Maggie punya tanda 666 di kepalanya. Ngejenghok tah. Ternyata Maggie sejak kecil dalam pengawasan dan seringkali dipindah-pindah agar menutupi jejaknya. Karena Carlita masih terlalu muda, maka Maggie ditarik ke Roma untuk dikawinkan dengan binatang buas. Mereka harus mengawinkan dengan keturunannya agar mendapatkan seorang bayi laki-laki. Jika semua ini benar, maka seharusnya Maggie akan melahirkan segera karena sekarang adalah tanggal 6 Juni tengah malam. Maka mereka langsung menuju dokter untuk bersalin. Namun di tengah jalan ada yang sedang mengincar mereka dan tiba-tiba mereka ditabrak dan tak sadarkan diri kecuali Maggie. Maggie keluar dari mobil dan melakukan bridge dance sebelum akhirnya dia dibawa ke bunker oleh Kardinal Lawrence. Di bunker, Maggie tersadar dan meminta Lawrence melepaskannya. Lawrence malah mengatakan bahwa anak yang kau lahirkan akan menyelamatkan gereja dan akan membawa kembali orang-orang kepada Tuhan. Lalu Maggie disuntik dan dipersiapkan untuk operasi. Maggie dioperasi dan dikeluarkan 2 bayi kembar, yaitu perempuan dan 1 lagi laki-laki. Maggie meminta agar bayinya didekatkan kepadanya. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menusuk Lawrence tepat di lehernya dan merebut bayi itu. Namun, dia tidak tega juga untuk membunuh bayi tersebut. Hingga akhirnya bayi tersebut direbut Silva. Sedangkan Luz menusuk pisau bedah ke perut Maggie. Silva memerintahkan membakar semua yang tersisa. Untungnya ada Carlita yang menolong Maggie untuk melarikan diri bersama bayi perempuannya. Saat itu juga bayi dibawa oleh Luz dan Silva ke rumah sakit agar ditukar dengan bayi duta besar AS untuk Roma. 2 tahun kemudian, Brennan berhasil menemukan rumah Maggie di suatu tempat di pinggir hutan. Mereka memulai hidup baru. Brennan mau memperingatkan bahwa mereka mengetahui bahwa Maggie dan anaknya masih hidup, dan mereka akan mencarinya cepat atau lambat. Pastor Brennan juga memberitahu putranya juga masih hidup dan diberi nama Damien. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.